Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya tuh pertama mah seneng sama ketemu sama Pak Haji. Nah, di rumah tuh anak saya tuh sakit dulu, tanya obat tuh bronkitis. Takut saya tadi kasih air itu tuh sembuh Pak Haji 3 hari. Anak saya tuh. pertanyaannya ada gak? Ada. Apa pertanyaannya? Saya tuh punya centong hitam Pak Haji, hitam di rumah tuh kayak ini sih. Udah lama, udah puluhan tahun kayaknya mah. Pertanyaannya apa? Saya tuh mau Mau mati atau mau hidup? ya mau apa? Jadi pertanyaannya apa? Hah? Sadis. Ya pengen banyak duit Pak Haji. Ya dicentongin, alat kelamin ibu dicentongin. Kalau tadi kan pulen. Kalau ibu nyentongin alat kelamin, ada uang masuk, ada uang masuk, ada uang masuk. Nanti diawali dengan sebelum uang masuk, alat kelamin laki-laki dulu masuk. Centongnya Setelah kan itu bukan dari nanti Pak Haji, gitu. ibu dibayar sama pemilik alat kelamin laki-laki, suami ini enak bulan. Itu dari situ bisa. Banyak cara. Nah, yang kedua Pak Haji, suami saya tuh kan dulu kan meraktekkan ilmu Pak Haji, alhamdulillahnya pertama teh Pak. Tapi sekarang mah Pak Haji menipis gitu. Hah? Jualan buahnya teh, jualan Apa? dulu kan meraktekkan ilmu Pak Haji, jualan buah teh alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Tamu RDAY yang tinggalnya di India jadi konglomerat pedagang buah. Apa yang dilakukan sama tamu RDAY di India? Itu mandi BH-nya istrinya buat ngelap apel, mandi tengah BH-nya buat ngelap jeruk, BH-nya buat ngelap itu suami saya yang alpukat. jualan Pak Haji, suami sempak di atas itu udah ada 3 sempak Iya. kan air itu cebokan di bawah. Nggak apa-apa, sampai nanti kepalanya bonyok. Oke, yuk ibu apa pertanyaannya? Ibu apa, bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman. Iya man. Ya, di rumah itu ada anak saya perempuan. Di rumah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, jadi begini, anak saya itu kan diajak ngomong nggak mau, disuruh makan nggak mau, disuruh minum nggak mau, Pak Ji. Jadi mamanya juga sudah melakukan suwuk dan melakukan air cebokan itu dicampur dengan makanan ataupun minuman. Tapi selalu ditolak itu Pak, selalu dicium, wah ini kayaknya rasanya beda gitu Pak Ji. Padahal sudah dicampur dengan jus ataupun apa gitu Pak Ji. Kemudian ketika disubuk juga, ketika badannya dipegang, itu dia nggak mau dia Pak Ji. Ataupun dilangkahin dia nggak mau. Dia belum bekerja, baru lulus. Yang saya tanyakan adalah, selain disubuk dan dilangkahin, ada nggak cara yang lain Pak Ji agar dia mau menurut? Air cebokan kayak anaknya Haji Marco. Jadi bapak cebok atau istri cebok atau colek alat kelaminnya istri buat ngaduk minumannya, teh, kopi, buat bikin es cendol, buat bikin es teler, buat bikin es campur, buat bikin bubur kacang hijau. Gitu bos. Tapi sudah dilaksanakan. Alah coba dulu, nggak ada yang gagal. Anak gue kan begitu. Sudah dilaksanakan itu Pak Ji, cuma dia curiga nggak mau gitu Pak Ji. Ya dibikin dong, dibikin apa? Lo mesti usaha. Gue juga begitu. Anak gue juga lebih pinter dari gue lah. Tapi anak gue nurut. Terus anak saya itu dia jajan di luar, nggak mau makan di rumah Pak Ji. Itu yang repotnya. Kalau masakan di rumah tuh dia nggak mau makan yang ada di rumah. Ya udah lo usaha apalah, lo remes alat kelamin lo, sentuh kulitnya juga bisa. Sentuh alat kelamin lo, sentuh ke kulitnya dia bisa. Atau kalau dia mandi pakai apa? Pakai bak. Nah, lo cebok dulu alat kelaminnya, dicampurin di bak. Kalau cebokan alat kelamin lo campurin di galon aqua. Lo jangan menyerah, bos. Kalau menyerah begini gue angkat tangan. Kan adanya di lapangan, adanya di lu. Kayak gue, anak gue nih, anak gue kan pinter. Gue nggak kalah bos. Gue bilang, Kak, Papa mau ke Plaza Indonesia, mau beli
apa namanya, mau beli tas LV, ikut yuk. Nah karena lo kelompok capir, ekonominya di bawah gue, lo ajak kak ke pasar Impres yuk, beli gulali. Ya lo pakai apa aja, jadi gue remes dulu alat kelamin gue. Gue bilang sama bini gue, mah kita makan yuk mah, di mana, di Swiss, yuk kita makan yuk. Begitu bos, ulangi lagi, tempel kulitnya yang memang nggak bisa dikasih minum, remes lagi alat kelaminnya. Kita ajak dia yuk ke toko emas Anugrah yuk. Di mana toko emas Anugrah? Di ITC. Di mana? ITC BSD. Bawalah ke toko emas. Di sana jangan dibeliin, suruh lihat-lihat doang aja. Tuh mah, tuh emasnya bagus ya mah. Nanti kalau dia udah milih-milih lo ke toilet, jangan nongol-nongol, nanti kan dia nyusul ke toilet. Namanya toko emas Anugrah. Rame banget di ITC BSD. Kok Pak Haji tahu? Orang gue di endorse sama dia. Ada lagi? Ini Pak Haji, anak saya ini jangankan diajak keluar jalan-jalan ya tempat yang jauh, untuk sekitar rumah aja dia nggak mau. Kalau lo tinggal remes alat kelaminnya, lo niatin, lo sentuh kulitnya. Tolong mama, tolong papa ambilin lo ambilin lo. Ada duit no segepok, tolong ambilin. Lo berusaha, jangan ngalah. Kalau ngalah nggak bisa bos. Anak gue juga begitu, lawan. Apa nih yang mesti kreatif? Karena gue nggak datang ke rumah lo. Kalau gue datang gue bisa lihat. Oh ini nih bos ilmunya, ini ilmunya. Karena gue nggak datang kan gue nggak bisa. Gue globalin aja. Teknik di lapangan urusan bos. Gitu loh bos. Lo remes alat kelamin lo, sentuh kulit anak lo, anterin papa yuk ke dokter. Atau lo remes alat kelaminnya, pegang tangan anak lo, antarin papa yuk ke ruang mayat. Begitu. Mau ngapain? Mau masukin lu gitu. Pokoknya gini bos, praktek di lapangan adanya di bapak dan di ibu, jangan nanya ke saya. Betul? Takutnya jawaban gue nyelekit, ya betul? Kan adanya sama ibu sama bapak. Pak Haji, alat kelaminnya istri saya nggak mau kalau diremes-remes. Ya kan gue nggak tidur sama bini lo. Kecuali kalau gue dikasih rekomen Pak Haji tidur sama bini saya. Lah baru gue kirim bandot ke sono mewakili gue. Gitu loh bos. Lo meraktekin aja deh, gue nggak mau tahu urusan lo. Gue juga ngajarin Haji Marco usaha ke anaknya gagal, usaha lagi gagal, usaha lagi gagal. Gue bilang terus Haji Marco terus. Alhamdulillah anaknya diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. 2. Coba lagi Haji Marco, coba lagi Haji Marco, coba lagi Haji Marco. Alhamdulillah diterima jadi pramugari. Pak Haji, saya kasih pembersih WC tadi, ya udah lakuin lagi, ayo lakuin lagi. Sekarang dia terbang, temen-temennya terbangnya pakai jadwal, putrinya dia nggak pakai jadwal, hampir tiap hari terbang. Baru kerja 4 bulan jadi pramugari, udah mau kebeli mobil expander terbaru. Jadi kalau bos nanya, Pak Haji saya udah pakai RC, bukan ke anak saya nggak mau, anak saya jajan di rumah. Lo siasatin apa nih? Apa lo beli kacang direbus? Nah, rebusnya pakai air alat kelamin lo atau alat kelamin bini lo, nanti kan ditaruh pura-pura kita nggak tahu, nanti dia nyeletik makan kacang rebus. Apalagi nih, oh pisang rebus, apalagi nih ngerebusnya pakai itu, bukannya bukan RC, bukannya buat minum ya. Kan anak kita pinter bos, pasti dia nonton. Anak kita nonton. Ini kan ada tamunya RDAY nih, mamahnya di sini, papanya di sini, anaknya nonton. Nah, anaknya dibeliin kepiting, padahal nggak murah loh kepiting. Kepiting yang gede tuh. Iya. Mending 100.000, hampir 2.800.000. Jadi dia bawa air sendiri, bawa ke toko siput, dia rebus sendiri. Diajak makan di situ. Jadi sebelum anaknya diajak makan di situ, dia udah datang dulu bawa air cebokan, udah ngomong sama petugas restorannya, nanti gue datang sama anak gue, ntar anak gue pesen, nanti lo rebusin pakai air ini ya,
nih gue bayar nih 1 juta buat ngerebus aja, gue bayar 1 juta. Dia siasatin bos. Sekarang anaknya nurut bener. Padahal anaknya tadinya kalau ketemu orang nggak mau, kalau udah masuk kamar dikunci. Yes. Penyakitnya apa namanya? Psikopat. Ah? Ingkopat. Oh, ingkropat. Oh, bukan ikopat. Induk Koperasi Angkatan Darat. Introvert. Oh iya, gue tanya jadi ikopat. Jadi bapak juga berusaha pak. Jadi saya tanya, Bu, kok anaknya bisa terkabul Bu? Sekarang alhamdulillah Bu, jadi dokter, punya rumah sakit, mau ngelola rumah sakitnya ibu, gimana caranya? Karena saya orang kaya, saya bawa ke restoran yang paling mahal. Jadi anaknya saya bawa malam, siangnya dia udah datang ngomong sama pemilik restoran, tolong rebusnya pakai air saya ya. Nih, dia bawa tuh air cebokannya. Jadi pesan kepiting rebus, semuanya direbus pakai itu. Dia bayarlah pakai uang itu 1 juta nih, rebus pakai ini ya. Nah datang, Mama anterin yuk, Mama kayaknya pengen makan kepiting itu Kak. Yuk, aku juga lagi mau makan kepiting mah. Yes, dakan tuh. Makanya dia bilang, Mama kepitingnya enak banget. Ya iyalah, orang cebokan memek Mama. Tapi udah masuk perut mau ngomong apa? Ayo. Dan sekarang anaknya mau ngelola rumah sakitnya mamahnya. Tadinya nggak mau dia. Nggak. Ngapain? Rumah sakit udah bosok. Tapi sekarang dikelola. Jadi bapak praktek di lapangan tuh adanya di bapak. Kecuali kalau bapak privat khusus. Kayak dia kan privat khusus di Hotel Dharma Wangsa di Kemang. Sedekahnya 100 juta. Jadi kita ngajarinnya enak pak. Karena dia kan orang kaya ya. Nah kalau bapak kan kalau mencapir, ya ikut sedekah rombongan aja. Ada yang 2 juta, ada yang 10 juta. Nanti ngobrol khusus gitu. Kalau di sini memang nggak bisa Pak Haji. Bisa, tapi yang lain mau nyambit bapak. Oke? Padahal- Yuk, ibu apa? Pertanyaan ibu. Yuk, ibu apa? Ayo mana mic-nya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Budiwati dari Kemayoran. Namanya? Dewati. Dewati dari Kemayoran. Ya. Sehari-hari apa kegiatannya Ibu Dewati? Saya ibu rumah tangga, Pak Haji. Ibu rumah tangga. Sama. Terus gini Pak Haji, saya kan ada anak Umurnya berapa? 69 jalan 70. 70. Hobinya apa? Masak. Masak. Bisa masak apa coba Ibu Dewati? Oh, tengkleng. Apa? Tengkleng. Tengkleng. Apalagi selain tengkleng? Gudeg. Gudeg. Apalagi selain gudeg? Buntil. Buntil. Bunnya jangan kenceng-kenceng, tilnya aja kenceng ya. Buntil. Buntil. Selain selain buntil apa? Tengkleng, gudeg, buntil, apalagi? Selat Solo. Apa? Selat Solo. Selat Solo. Apa tuh? Selat Solo. Salad. Oh, salad Solo. Sama kue kering Pak Haji. Kue kering. Bos, syuting bos, mukanya bos. Kayak gudeg mukanya bos. Kayak tengkleng mukanya. Terus Pak Haji, saya kan anaknya 3. anaknya 3. Ya, yang 1, 2 itu udah mapan lah ya, udah mapan. 1 Ibu tinggalnya di mana? di Kemayoran, Kemayorannya di mana? Komplek Angkasa Pura, Komplek Angkasa Pura Kemayoran, Iya. dekat pasar mobil. mobil Kemayoran ya. Ya, ya. Oh iya. Jadi yang Yang dekat rel kereta api ya. ya. Jadi yang 2 itu alhamdulillah udah mapan lah ya. Apa? Udah mapan. Nomor 2 udah mapan. 1, 2 udah mapan. 1, 2 udah mapan. Yang nomor 3 Yang nomor 3 itu gak mempan. ya, 2 tahun ini nggak kerja. Lagi perempuan? Laki. Laki. Padahal kayaknya sih kayak perhatikan kayak dia kecewa dengan perempuan gitu, Pak. Kecewa sama perempuan. Ya, jadi selama ini dia Umurnya berapa? sekarang 36. 36. Udah kawin apa belum? Belum. Ini banyak stok tuh. Ngampar. Hah?
Ini tapi kan alat kelaminnya pulen semua. Jangan lihat ininya dong, pulennya dong. Kalau dipikir dia juga nggak jelek amat ya. Nggak Kak. jelek amat. Karena dari mulai Buktinya apa kalau anaknya nggak jelek? dari SMP, SMA sampai dia kuliah SD-nya di mana? di Komplek Angkasa Pura, Pak. Komplek Angkasa Pura. SMP-nya di mana? SMP 216 216. SMA-nya di mana? 68 Hah? 68 68 Salemba. Iya. 68 Salemba. Kuliahnya di mana? di Undip. Di Undip, Iya. Semarang. Iya. Oke. Pernah kerja di mana? Dia kerja waktu itu di kantor lawyer yang kantornya di Senopati. Dia bilang itu lawyer yang paling bagus di Indonesia. Jadi dia kerja itu milih-milih gitu ya. Iya. Terus dia Sekarang masih kerja gak? 2 tahun ini enggak, Pak Haji. Nganggur di rumah. Ya. Jadi kan kalau saya kan ya ngomongnya kan mesti saya ikutin dia ngomong apa, saya nggak menjas, enggak. Saya bilang kalau nggak mau kerja mau apa? Kalau nggak kerja mau apa? Ya kalau mama masih hidup sehat bisa ngasih makan. Kalau udah nggak ada gimana gitu lah. Kakak-kakaknya itu Udah punya rumah sendiri-sendiri. udah saya beliin waktu itu, Pak Haji. Jadi anak saya nomor 1 tuh dosen di kedokteran UI. Jadi pertanyaannya sekarang apa? Gimana caranya anak saya itu ada Gairah mau kerja, Ya, ada gairah mau kawin, ada gairah mau berumah tangga, iya. ada gairah mau jadi pengusaha. Iya, karena gini Pak Haji, anak itu dari kecil tuh kikrik. Kalau orang Jawa kikrik gitu ya, dia papa tuh dari kecil aja kalau baju nggak halus dia nggak mau disetrika sendiri tuh Pak Haji. Nah, kalau Jadi dari kecil anaknya rapi, necis. Iya, terus kalau saya mau mencoba saya suwok itu Pak ya, nggak mungkin, pasti dia nanti kan pasti bau mau ya marah. Kalau cucu saya kemarin tuh saya suwok mulai dia masuk ITB tanpa tes. Wow, tepuk tangan dong. Bu, berarti kan alat kelamin ibu manjur. Ini bapak-bapak pada pengen masuk IPB semua nih, Bu. Ini bapak-bapak. ITB, Pak. Kuliah, ITB. Oh, IPB Bogor. ITB Bandung. Oh, ITB Bandung. Nah, nih bapak-bapak mau pada masuk di IPB. Bisa gak disuwuk nih Bu, bapak-bapak mau jadi dokter hewan? Jadi gimana caranya anak saya itu? Anak yang gak bisa disuwuk, caranya adalah ibu remes alat kelamin ibu, Ya. sentuh ke kulitnya, bisa ke tangan, Ya. bisa ke kepala, Siapa Haji? pokoknya di tangan ibu tuntun. Iya. Mas, temenin mama yuk ke Indomaret, boncengin mama ke Indomaret, pura-pura kita nuntun dia. Mas, Baik. tolong dong mas, ambilin Siap. anduk mas. Siapa Haji? Ibu remes 9 kali. Siap. Pada saat ibu menyentuh, lihat rontok gak tuh pohon toge? Enggak. Oke. Siapa? Mas. Siap. Ya. Mas, ambilin panci. Mama mau ngangetin sayur mah. Remes lagi alat kelaminnya berkali-kali sambil ngomong. Remes lagi. Ini bisa dipraktekin ke anak, ke cucu, Iya. ke suami. Oh, iya. Bisa. Kalau suami udah manut kok. Hah? Suami udah manut. Ya, diajak suami. Suami boleh bilang semua uang pensiun suami saya yang pegang. Nah, nanti ibu yang Iya, pegang. bisa. Nanti suami kan pasien RDAY, dia juga ngeremes juga. Balikin ya, balikin, Iya. balikin. Nanti konslet keluar api. Iya. Ya, alhamdulillah. Saya cucu saya 2 itu masuk ITB sama UI tanpa tes dua-duanya. Wow, luar biasa ya. Berarti alat kelamin ibu manjur ibu ya. Bu, kenapa di Kemayoran, di Komplek Angkasa Pura Kemayoran, ibu nggak bikin diterima suwuk buat bapak dan ibu yang punya cucu dan anak mau kuliah tanpa jalur tanpa tes jalur undangan, bisa pakai ilmu RDI, ilmu ibadah. Kita buka RDI cabang Ya. Angkasa Pura. Jangan. Jangan. Sama Pak Haji aja. Wah. Aduh, gue nggak bayangin nih jawaban kenapa jadi keluar. Yo. Iya. Jadi bapak dan ibu yang mau makan gudeg, buat bapak dan ibu yang mau makan tengkleng,
buat bapak dan ibu yang kasih dulu mic-nya Je, biar dia promosi. Dia kan dagang tengkleng. Yang bapak dan ibu yang dagang mau makan bisa hubungi ibu di HP nomor 081 081 81 311 311 329 329 719. 719. Iya. Buat bapak dan ibu yang pengen japri ibu, Bu, saya punya anak tapi kok nggak berhasil seperti cucu ibu masuk, bisa gak Bu? Nah nanti ibu ajarin ya, ibu ajarin sambil nanti tutorialnya dicontohin nih kayak gini, nyuwupnya di lubang yang ini, ibu cari sih ya. Sama Pak Haji di sini aja. Gubrak. Iya. Jadi ibu nanti kalau ada yang dagang, ada yang mau pesan gudeg, tengkleng, boleh ya? Iya, tapi Pesan 1 hari 2 hari sebelumnya. 1 hari 2 hari sebelumnya. Terus sama Nanti ngirimnya gimana nih kalau yang jauh? kalau saya kan kemarin tuh yang paling jauh ke Bekasi sama ke Meruya. Yang nganterin ibu sendiri atau pakai GrabFood atau Gosen atau apa? Pakai Gojek langganan saya. Oh, Gojek langganan ibu. Iya. Oh ya deh. Jadi bisa ya pesan Bisa. gudeg, tengkleng ya. Iya, iya. Oke, Mari. ulangi lagi di HP nomor 081 081 311 311 329 329 719. 719. Iya. Ibu udah saya masukin di grup belum? Udah Ada di grup? ada. Oke. Nah, ibu saya modalin buat dagang gudeg 1 juta ya. Alhamdulillah. Je, ambil Je, 1 juta Je. Nih, 1 juta. Kasih uang baru aja sesuai dengan mukanya. 1 juta ya buat bikin gudeg ya. Seneng nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih 1 juta, hitung 10 lembar buat nih buat masak gudeg dan tengkleng. Terkabul ya. Top ya, umur panjang ya. Gudegnya itu dia. Ya. Alhamdulillah. Nanti saya bagi. Besok bikinin gudeg buat Haji Marco biar kupingnya Haji Marco budak. Sebetulnya sama kue kering, cuman kue kering tuh saya udah punya. Kue kering. Ya cuman punya pangsa sendiri karena kue. Ya udah bikin ya. Saya pesen ya kue kering ya. Pak Haji kan pernah saya. Ah, Pak Haji waktu itu pernah saya bawain. pernah. Pernah. Jadi kue kering saya itu. Saya pikir tadi alat kelamin kering, makanya saya mau makan takut. Oh, dari ibu. Kue kering saya itu 1 kilo 450. 1 kilo 450. 50. Ibu ya. Jadi kalau kita pesen bisa tuh. Bisa. Coba ulangi lagi di HP nomor berapa? 081 081 311 311 329 329 719. 719. Ya. Ibu bikin kue kering berapa hari tuh pesennya? Kalau kue kering bisa 3 hari bisa Pak. 3 hari. Itu kalau dibeli awetnya berapa lama tuh kue kering? Bisa sebulan lebih tidak. Sampai berjamur ya. Karena semuanya kan disangrai dulu. Oh, disangrai. Ya, Jadi ya. kalau itu saya udah punya pangsa sendiri ya. Jadi Pangsa pasar sendiri. karena mereka itu beli dari mulai 75.000 per toples Sampai 400.000 setoples. sampai 225 per toples. Jadi dari 100. Dari 75 sampai 225. Ya, jadi sekilonya jatuhnya 450. 400. Ya udah saya beli 2 kilo ya. Insya Allah. Pesen 2 kilo ya. Amin, amin. Nanti Haji Marco seperapat, sisanya saya semua. Tapi alhamdulillah sih dapat 3. Terima kasih Pak Haji. Saya pesen 2 kilo ya. Baik, Pak. 2 kilo setengah atau 3 kilo ya. Kastengel Pak. Hah? Kastengel. Kastengel. Ya, kastengel. Kalau Haji Marco tengel ya. Nastar Pak Haji. Oh, nastar.